Halo, salam sehat, salam sejahtera buat semua penonton dimanapun kalian berada. Pada video kali ini itu, mari kita sama-sama simak dan kita sama-sama itu mengkritisi pernyataan dari Menteri Hak Asasi Manusia. Karena kalau Menteri Hak Asasi Manusia sendiri misalnya tidak objektif dalam menelah hak asasi manusia, begitu juga kalau Komnas HAM juga tidak objektif dalam menelah hak asasi manusia, itu hanya akan menjadi alat legitimasi bagi kekuasaan, bagi kepala negara, bagi aparat negara itu untuk melakukan kejahatan HAM yang berulang-ulang. Mari teman-teman kita sama-sama saksikan video singkat pernyataan dari Menteri Hak Asasi Manusia. Sudah lebih dulu Indonesia lebih maju dari negara-negara lain yang setelah melakukan tindakan yang bertentangan atau menyimpang dari doktrin HAM, prinsip HAM, lalu melakukan perbaikan. Presiden sendiri telah mengutip instrumen utama hak asasi manusia, yaitu Kovenan Sipil dan Politik. Sudah mengutip 2 hari sebelum pernyataan dari juru bicara Dewan HAM PBB. Baik teman-teman sudah saksikan bagaimana pernyataan dari seorang Menteri Hak Asasi Manusia yang katanya Indonesia itu jauh lebih maju daripada negara-negara lain setelah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia itu kemudian dilakukan perubahan-perubahan. Nah, ini kan sangat fatal sekali pernyataan seperti begini karena faktanya itu kalau kita lihat misalnya dari beberapa ukuran atau cara melihat misalnya, itu yang pertama kalau kita lihat dari perspektif Papua, ini kan kemarin tentara bersama polisi itu melakukan tindakan represif, kemudian polisi menembak masyarakat sipil tanpa alasan, polisi memaksakan bubar dan menembak warga sipil. Ini kan kejahatan yang sangat terstruktur yang dilakukan oleh polisi Republik Indonesia, tapi sampai saat ini itu pelakunya tidak ditangkap. Misalnya teman-teman bisa lihat peristiwa di Sorong kemarin. Atau teman-teman juga bisa lihat misalnya di peristiwa di Manokwari, di mana di rumah-rumah warga kemudian gas air mata itu ditembak, atau misalnya polisi sampai ke di Sorong misalnya teman-teman bisa lihat sampai ke rumah-rumah warga itu melakukan penembakan dan tindakan-tindakan teror yang dilakukan, tapi kemudian sampai sekarang itu para pelaku itu tidak kemudian ditangkap. Atau misalnya kebijakan Prabowo sendiri yang melanggar hak asasi manusia itu dengan merampas tanah milik masyarakat adat di Papua Selatan. Ini kan sampai sekarang itu masih sedang terjadi, masyarakat adatnya ini masih terus melawan. Nah, bagaimana kemudian kita mau bilang kalau Prabowo jauh lebih maju dalam penegakan hak asasi manusia atau misalnya dalam proses perbaikan, tapi fakta kasusnya itu sampai sekarang masih terjadi misalnya. Itu beberapa peristiwa di Papua itu kita bisa menjadikan itu sebagai potret bagaimana kita bisa mengukur tindakan-tindakan Presiden Prabowo dalam mengambil kebijakan dan segala macam. Nah, yang sangat fatal itu misalnya kita melihat dari peristiwa yang terjadi di Jakarta, karena peristiwa seperti begitu terus kemudian ada tindakan menangkap polisi yang melakukan tabrakan, kemudian respon cepat untuk bagaimana supaya anggota-anggota DPR itu kemudian dipecat, lantaran itu sebagai ukuran untuk mengeneralisir semua, itu juga kan kekeliruan. Kenapa itu kekeliruan? Karena yang pertama, ini kan peristiwa yang terjadi di Istana Negara. Yang kedua, dengan praktek itu yang terjadi di Istana Negara itu saja kemudian diperhatikan sementara di wilayah lain itu dianggap itu hal yang harus ditutupi kejahatan negaranya, itu sama dengan perlakuan tindakan rasis. Jadi sebenarnya ini tindakan rasis ini juga bagian dari kejahatan kemanusiaan. Prabowo itu berusaha menyelesaikan hal-hal yang ada di depan, di sekitaran istana, apalagi banyak media yang meliput dan segala macam. Tapi di daerah-daerah, misalnya apalagi Papua, kejahatan itu tetap dilakukan berulang-ulang. Bahkan sampai sekarang pengungsian tidak pernah diselesaikan, atau misalnya ini penjajahan Indonesia atau kolonialisme yang dilakukan oleh negara Indonesia terhadap bangsa Papua itu tidak pernah diselesaikan. Padahal ini kan semua rentetan kejahatan HAM yang terjadi berulang-ulang sampai dengan sekarang. Belum lagi misalnya kebijakan-kebijakan mengirim pasukan dan segala macam yang melahirkan
kejahatan-kejahatan dan pelanggaran HAM. Nah, belum lagi misalnya tindakan-tindakan pengurasan sumber daya alam itu dengan memakai kekuatan negara dan mengorbankan masyarakat sipil misalnya, atau rekayasa-rekayasa sosial yang lain yang dilakukan oleh negara, atau misalnya ada tindakan memiskinkan orang Papua itu dari sumber daya alam. Berarti ini kan bagian dari kejahatan negara yang sangat serius. Nah, ini rentetan kejahatan yang tidak pernah diselesaikan sampai dengan sekarang, tapi kemudian oleh menteri itu dianggap bahwa ada tindakan merespon cepat, perbaikan jauh lebih maju dari negara-negara. Negara-negara mana yang jauh lebih maju? Dari Amerika saja itu antara langit dan bumi. Kalau di Amerika itu jelas sekali tata kelola negara, bagaimana kepastian hak asasi manusia dan semua itu berjalan dengan baik, rasa aman, perlindungan dan segala macam. Tapi kalau di Indonesia, apalagi diperlakukan terhadap bangsa Papua, ini kan penjajahan yang berlalu itu begitu lama sampai saat ini, dan penyelesaian masalah juga tidak pernah terselesaikan. Misalnya secara akademik, itu cara menyelesaikan masalah itu misalnya melalui perundingan. Prabowo hanya tipu-tipu di publik, bilang akan melakukan pendekatan dialog, tapi faktanya adalah tetap melakukan pendekatan operasi militer, tetap juga melakukan tindakan-tindakan upaya pengiriman banyak aparat hanya untuk bagaimana mengkapling, merampas tanah-tanah adat itu untuk menjadi kepentingan kaum oligarki, supaya kemudian sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat itu kemudian dirampas, kemudian ketika masyarakat melakukan penuntutan dan segala macam, diteror, ditembak dan segala macam. Ini kan bagian dari kejahatan yang sangat seperti benang kusut yang tidak pernah terurai sampai dengan detik ini. Nah, dalam semangat seperti begitu, sebenarnya apa yang disampaikan oleh seorang menteri ini sangat keliru sekali, karena merespon cepat di Jakarta itu sebenarnya itu bagian dari adanya tindakan terhadap diskriminasi rasial yang dilakukan oleh presiden. Jadi kalau itu terjadinya di Jawa, cepat sekali direspon, tapi kalau terjadi di Papua, itu kemudian distigma atau bahkan dicari-cari alasan pembenaran lain dan segala macam. Misalnya terhadap 4 orang yang kemarin ditangkap itu, dalam perspektif ilmu pengetahuan mereka tidak bisa ditangkap, apalagi misalnya dalam perspektif pidana juga mereka tidak bisa ditangkap karena mereka hanya menawarkan gagasan ide untuk penyelesaian masalah secara bermartabat, yaitu dengan perundingan. Ide dan gagasan yang ditawarkan itu tidak bisa dipidanakan, apalagi misalnya mengenakan pasal makar yang tidak ada relevansinya, tidak ada hubungan. Ini mereka bicara tentang bagaimana penyelesaian masalah. Justru yang melakukan kejahatan dan tindakan makar itu adalah para polisi yang menangkap mereka atau para pihak-pihak yang memproses hukum mereka. Kenapa mereka disebut sebagai perlakuan terhadap tindakan makar? Karena mereka memakai kekuatan yang ekstra itu untuk menindas rakyat supaya tidak kemudian itu bersuara tentang kebenaran dan tidak kemudian berjuang tentang nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai hukum. Itu soal Papua dalam perspektif hukum tidak menjadi bagian dari Indonesia. Nah, ini berarti bagian dari kejahatan rasisme atau kejahatan makar dan segala macam yang dilakukan oleh negara. Karena makar sendiri itu kan misalnya orang selalu bilang itu harus ada kekuatan bersenjata dan segala macam. Nah, mereka ini kan punya kekuatan bersenjata, mereka punya kekuatan yang bersifat memaksa supaya orang-orang kecil yang berjuang tentang kebenaran itu kemudian menjadi takut dan segala macam. Jadi ada tindakan terhadap kejahatan rasis di situ, tapi juga ada tindakan kejahatan terhadap apa yang dinamakan dengan teror di situ, karena upaya untuk meneror publik dari 4 orang tersebut. Jadi mereka teror 4 orang ini untuk menakut-nakuti publik dan segala macam. Nah, ini bagian dari rentetan kejahatan yang mestinya itu kita sama-sama itu harus kritisi, dan Prabowo itu tidak pernah konsisten dalam atau tidak pernah menunjukkan wajahnya itu menyelesaikan masalah. Kasus di Jakarta itu juga sebenarnya itu dia cuma mau ini menghindar saja dari tindakan-tindakan seperti begitu, karena mestinya seorang presiden yang baik itu dari awal ketika rakyat sudah nolak segala macam itu dieksekusi, atau misalnya ketika rakyat minta supaya dorong rancangan undang-undang, sekian banyak rancangan undang-undang, itu mestinya pemerintah mendorong, DPR mendorong, tapi ini kan tidak sama sekali didorong. Itu berarti ada kejahatan dari, kalau itu desakan partai politik misalnya, kenapa presiden tidak minta untuk para partai politik itu harus diperiksa, pimpinan partai politik atau dirinya mungkin harus diperiksa, dia juga harus menerima kalau dirinya itu bersedia untuk diperiksa, tapi faktanya dia sendiri menghindar. Nah, akumulasi daripada ini sama saja dengan
peristiwa yang kemarin ini kan cuman upaya untuk bagaimana dia menghindarkan dirinya, tapi seakan-akan itu bagian dari penghormatan pada hak asasi manusia. Padahal itu bukan penghormatan terhadap hak asasi manusia, tapi itu cara bagaimana dia menghindar. Faktanya itu konstruksi kejahatan hak asasi manusia sampai sekarang itu tidak pernah diselesaikan, atau bahkan itu untuk menyentuh bagian itu pun Prabowo tidak lakukan. Apalagi misalnya kita bicara tentang Papua, yang ada justru kebijakan-kebijakan yang melahirkan pelanggaran dan kejahatan hak asasi manusia. Mari teman-teman, kita selalu bersuara, kita selalu mengkritisi kejahatan-kejahatan hak asasi manusia yang dilakukan oleh uh, Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo, supaya ini menjadi tontonan. Nah, sangat sedih kan misalnya Prabowo pakai orang yang berasal dari Papua misalnya menjadi Menteri Hak Asasi Manusia misalnya, hanya untuk uh, menjadi corong pemerintah supaya seakan-akan pemerintah ini menghormati hak asasi manusia. Padahal faktanya di Papua kejahatan hak asasi manusia dari dulu sampai sekarang itu masih terus terjadi, dan tindakan-tindakan kolonialisme atau tindakan-tindakan kejahatan atau tindakan-tindakan penjajahan di tanah Papua itu bagian dari kejahatan hak asasi manusia yang mestinya harus dikritisi dan harus dilawan. Salam sehat, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam.